Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi dengan NIM 230590504068, yang dimana saya akan membahas atau mengupas sedikit amanah tugas yang diberikan oleh Pak Jalaluddin SHMH sebagai pengampu mata kuliah kriminologi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa mazhab yang dijelaskan atau menurut Schaffel. Baik, di sini saya langsung saja akan menjelaskan. Yang pertama itu ada mazhab klasik. Mazhab klasik adalah sebuah landasan pemikiran berfokus pada kebebasan individu, rasionalitas, dan perjanjian sosial. Kejahatan dianggap sebagai pilihan rasional yang dilakukan oleh individu setelah menimbang keuntungan dan kerugian. Hukuman difokuskan pada deterensi atau pencegahan melalui kepastian dan proporsionalitas hukuman. Tokoh utamanya itu Caesar Beccari dan Jeremy Bentham. Perbedaan dengan mazhab lain yaitu mazhab klasik berbeda dari mazhab positivis karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor biologis, psikologis, atau sosial sebagai penyebab kejahatan. Ia menekankan tanggung jawab individu dan peran sistem hukum dalam mencegah kejahatan. Berbeda dengan mazhab kritis, mazhab klasik kurang memperhatikan struktur sosial dan ketidaksetaraan sebagai faktor kejahatan. Yang kedua adalah mazhab positivis. Landasan pemikiran yaitu menekankan faktor-faktor deterministik di luar kendali individu sebagai penyebab kejahatan, seperti faktor biologis, psikologis, dan sosial. Kejahatan dianggap sebagai hasil dari faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi individu. Tokoh utamanya Cesare Lamberto, Enrico Ferri, dan Raffaele Garofalo. Perbedaan dengan mazhab lain yaitu berbeda dengan mazhab klasik. Mazhab positivis tidak menekankan pada pilihan rasional individu. Ia lebih fokus pada rehabilitas dan intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik individu. Berbeda dengan mazhab kritis, mazhab positivis cenderung kurang memperhatikan konteks sosial dan politik kejahatan. Baik, selanjutnya ada mazhab kritis atau konflik. Landasan pemikiran melihat kejahatan sebagai hasil dari ketidaksetaraan sosial, kekuasaan, dan konflik. Hukum dan sistem peradilan dianggap sebagai alat yang digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan status quo dan menekankan kelompok yang kurang berkuasa. Tokoh utama dari mazhab inilah Karl Marx, William Burger, beberapa ahli teori feminis dan postkolonial. Perbedaan dengan mazhab-mazhab lain yaitu mazhab kritis menentang pandangan mazhab klasik dan positivis yang cenderung mengabaikan peran struktur sosial dalam menciptakan kejahatan. Mazhab kritis menekankan perlunya perubahan sosial untuk mengurangi kejahatan, bukan hanya fokus pada individual. Selanjutnya ada mazhab etiket atau labeling teori, yang dimana landasan pemikiran ini berfokus pada proses penandaan atau labeling individu sebagai penjahat dan dampaknya terhadap perilaku mereka di masa depan. Kejahatan bukan hanya tindakan yang dilakukan, tetapi juga definisi sosial dari tindakan tersebut. Tokoh utamanya itu Howard Baker, Edwin Lemert. Perbedaan dengan mazhab lain yaitu berbeda dengan mazhab klasik dan positivis. Mazhab etiket kurang memperhatikan penyebab kejahatan itu sendiri. Ia lebih menekankan pada proses sosial yang menciptakan dan memperkuat deviasi, dan juga berbeda dengan mazhab kritis. Mazhab etiket lebih fokus pada proses interaksi mikro daripada struktur sosial makro. Adapun yang terakhir adalah mazhab kontrol sosial, yang dimana memiliki landasan pemikiran menekankan pentingnya ikatan sosial dan kontrol sosial dalam mencegah kejahatan. Kejahatan bisa terjadi ketika ikatan individu dengan masyarakat lemah, yang dimana tokoh utama Travis Hirschi dan Walter Reckless. Perbedaan dengan mazhab lain yaitu mazhab kontrol sosial berbeda dari mazhab kritis karena menekankan peran positif